membuat etnografi merasa karena etnografi adalah sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat harus menyatukan masyarakat dan kita harus betul-betul observasi secara praktis seperti di sana. Jadi turun di lapangan 3 hari itu bukan etnografi, itu hanya pengamatan sepintas. Tapi ya, Ingold menyatakan bahwa mengkritisasi ini juga ada teoretisi tentang etnografi, mungkin kita harus kritis juga lah, maksud saya harus membaca juga orang lain mengatakan apa. Kadang-kadang merasa bahwa apa yang kita lakukan sudah bagus, tapi harus juga kita memperbandingkan dengan teoretisi yang itu adalah theoretician tentang what is the meaning of terus dia bilang bahwa mungkin sudah kehilangan sedikit artinya memberikan konsep etnographicness, jadi memberikan ide etnografi pada apapun yang kita lakukan belakangan itu juga overuse dari ya. Jadi misalnya kita mengatakan etnographic encounter. Ini etnographic, istilah etnographic sering sekali dipakai. Jadi pertemuan etnografik. Ada ethnographic fieldwork, ada ethnographic method, ethnographic knowledge. Nah, semuanya memang punya benar, tapi benar juga apa yang dia katakan bahwa kadang-kadang istilah ini dipakai secara kurang tepat. Ya. Jadi jangan salah gunakan istilah etnografi hanya karena kita sekedar bertemu dengan masyarakat. Misalnya saya bertemu dengan masyarakat bahasa di satu tempat dan merasa membuat penelitian etnografi. Mungkin harus kita selalu berpikir bahwa ada berbagai layer, berbagai tingkatan, ada juga berbagai cara untuk membuat penelitian, dan itu kita selalu harus sadar. Conklin adalah seorang arkeolog dan dia linguis juga. Saya pernah mengenal dia beberapa tahun yang lalu di salah satu konferensi Austronesia karena dia adalah ahli Filipina di Fugao kalau tidak salah. Dan dia juga adalah seorang teoretisi dengan penelitian dia yang mendalam sekali tentang orang di Fugao. Ini juga masih orang-orang yang dari sekolah etnografi Amerika yang memang mempunyai tradisi panjang sekali. Kita tahu misalnya the biggest ethnographers of Indonesia adalah Kiefer Gertz, Conklin, walaupun di bagian lebih ke Filipina, tapi dia mencakupi dunia Indonesia. Dan dia bicara tentang satu konsep yang menarik sekali, bahwa seorang etnografer adalah seorang antropologis. Jadi antropolog adalah satu ilmuwan yang mencakupi banyak sekali hal. Etnografer adalah seorang yang memang turun di lapangan, observasi, mencatat, itu etnografi. Kita harus pikir bahwa kalau kita mau membuat etnografi adalah betul-betul membuat deskripsi padat sekali tentang objek yang kita miliki. Dan etnografi apa yang membuat penelitian etnografi biasanya selalu harus berpikir bahwa harus ada di lapangan, tinggal dengan masyarakat yang dengan objeknya yang dimiliki. Ya, itu bisa juga masyarakat jauh, tapi bisa juga masyarakat kita sendiri. Kalau kita seorang orang Bali dan mau memiliki satu hal tertentu dari budaya Bali dalam bentuk apapun, ya mungkin kita juga bagian dari budaya, tapi harus belajar bahwa harus betul-betul turun di lapangan dan harus menyatu dengan masyarakat yang menjadi topik penelitian kita secara lama dan secara sangat-sangat detail. Jadi dia mau mendeskripsi beberapa hal yang dianggap signifikan penting dari masyarakat sendiri, dari berbagai behavior dan juga dari satu masyarakat. Ya, baik ini bisa berarti etnografer bisa dibuat juga di masyarakat urban, ya, bisa juga di masyarakat globalisasi. Ini etnografi bisa dilakukan di mana-mana.
Jadi pekerjaan intens dengan masyarakat itu, ya. Jadi itu adalah sesuatu dan dengan secara objektif, seobjektif mungkin. Kadang-kadang mungkin lebih bagus ada orang luar yang membuat penelitian di satu tempat karena dia mungkin sebagai tabula rasa tidak tahu apapun, jadi betul-betul bisa observasi semua yang dilihat secara lebih objektif, dicatat tanpa mungkin maunya tanpa dipengaruhi sama sekali oleh itu sendiri. Etnologi, ingat juga bahwa etnologi dan etnografi adalah dua hal yang berbeda sedikit karena etnografi memang membuat deskripsi dari satu budaya dan dari satu bagian dari budaya. Sedangkan etnologi mencoba melihat deskripsi ini secara lebih komparatif dengan misalnya sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dia. Jadi kalau kita seorang etnolog melihat sedikit ini abstraksi sedikit dari topik itu dan itu dilihat secara bandingan dengan budaya yang mirip atau juga bagaimana. Misalnya kita membuat sebuah studi etnologi tentang konsep kepercayaan terhadap spirit, tentang oral misalnya, ya, itu ada juga sesuatu yang membandingkan apa yang dilihat dari masyarakat Bali dengan apa yang dilihat di salah satu masyarakat di Italia Selatan, di mana juga misalnya kepercayaan terhadap ilmu gaib cukup kuat. Ya. Itu seorang yang etnolog bisa lakukan ini. Jadi dia bisa abstraksi dan bisa melihat bahwa manusia memang di mana-mana manusia dan mungkin ada unsur-unsur yang bisa dibandingkan atau kita berbandingkan sistem klasifikasi keluarga di masyarakat Bali dengan sistem klasifikasi di satu masyarakat di Serbia, misalnya, contohnya. Jadi kalau kita mengikuti kuliah etnologi, waktu saya ikut kuliah etnologi di Napoli dulu, sebelum saya juga menyentuh Indonesia karena belum saya belajar tentang Indonesia, ya. Profesor etnologi di sana memang dia bicara tentang misalnya pesta-pesta rakyat di daerah selatan Napoli dan dibandingkan dengan beberapa pesta rakyat di Afrika karena dia juga punya pengalaman di Afrika. Nah, kita melalui pendekatan ini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita pelajari, yang namanya pelajari manusia dan beberapa manifestasi dari manusia, ya kita bisa juga mempunyai sifat untuk mencari persamaan dan perbedaan yang sangat. Biasanya kalau kita bicara etnologi selalu harus berpikir bahwa etnologi harus digabungkan dengan adjektiva komparatif. Jadi sebagaimana dikatakan Colvin, etnografi adalah baik metodologi tapi juga untuk cultural description dan juga product of this method. Jadi sebagaimana kita katakan, etnografi adalah baik descriptive maupun the product of this description. Satu konsep penting juga kalau kita bicara etnografi terutama dari perspektif antropologi Amerika, konsep yang dikatakan ini going native. Bagaimana seorang antropolog, seorang etnografer harus mencoba sebaik mungkin pergi tinggal dengan masyarakat itu. Going native sekarang ini agak berbau sedikit kolonialistik, tapi kolonial, istilah kolonial kita mau going native. Tapi yang di belakang ini adalah konsep bahwa kalau kita mau benar-benar mengerti sebuah masyarakat, kita harus benar-benar hidup bersama dengan mereka, mencoba mengerti apa yang mereka lakukan tanpa judgment, membuat dengan cara apapun memberikan pendapat kita, baik buruk ini apa ini itu dari perspektif budaya, agama, kepercayaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Dan baru konsep ini penting sekali karena kalau tidak mengerti ini kita tidak bisa buat etnografi yang baik. Jadi juga ingat kalau kita membuat etnografi
iya, hari ini saya merasa kurang nyaman dengan ini. Saya merasa sulit sekali menerima ini, ternyata dengan budaya saya kurang mengerti apa yang dilakukan. Ternyata saya mungkin harus observasi lebih baik hal seperti ini. Jadi kalau kita buat etnografi, juga bagian dari saya etnografer adalah bagian dari etnografi. Ya, jadi kalau kita coba baca satu klasik dari etnografi adalah Malinowski, ya. Malinowski sendiri pada suatu saat dia sama sekali tidak suka lagi budaya yang diakui di Argonauts, ya. Jadi ada bagian-bagian dari etnografi ini di mana sepertinya dia menjelek-jelekkan masyarakat yang diteliti karena dia merasa sulit menerima beberapa hal. Nah, bagian ini juga adalah bagian dari etnografi. Karena cara membuat etnografi adalah juga semacam cara untuk refleksi, ya, refleksi tentang diri sendiri, budaya kita, dan pada saat kita mau mendeskripsi budaya kita. Jadi hal-hal seperti ini penting sekali kita praktikan pada saat mau membuat etnografi. Nah, kadang-kadang kita lupa. Saya ingat betul bahwa banyak sekali kalau saya di lapangan, terutama kalau saya membaca-baca lagi catatan-catatan waktu saya memang bisa membuat etnografi, catatan saya, perasaan saya, hari ini saya tidak merasa enak, hari ini kok saya tidak mengerti apa yang terjadi, mereka saya merasa hari ini mereka agak negatif terhadap saya. Hal seperti ini penting sekali karena pasti adalah menunjukkan sesuatu yang perlu direfleksikan, ya, dari pihak sang peneliti. Ini Geertz, satu konsep yang penting yang kita selalu harus ingat yang dikatakan Clifford Geertz adalah ethnography is peak description. Peak description adalah bahwa bukan deskripsi secara ini kita lihat sesuatu di deskripsi. Peak description adalah sesuatu yang betul-betul diamati secara lama, secara mendalam dan dari berbagai perspektif. Ya, itu dilakukan Geertz dalam berbagai buku dia, semuanya kenal misalnya buku The Religion of Java yang mana dia ini, dan juga belakangan ini banyak dikritisi juga, banyak yang criticize deskripsi dia. Beberapa orang dia salah interpretasi atau apa, itu bagus juga karena memang berdasarkan deskripsi dan analisa ya kita bisa refleksi kembali terhadap ini dan mungkin bisa menambah hal-hal yang mungkin meluaskan nilainya. Jadi doing ethnography menurut Clifford Geertz adalah establishing rapport. Jadi bagaimana kita membuat hubungan dengan masyarakat, bagaimana kita select informan. Ya, itu juga bagian penting dari etnografi. Ya, kita pergi ke lapangan tidak dapat juga merasa bahwa orang ini bagus karena direkomendasikan oleh kepala desa, tapi ternyata dia kurang bagus. Ya. Pada saat kita lakukan seleksi informan juga adalah bagian penting dari etnografi sendiri. Ya, dan juga coba dari ternyata dengan informan ini saya kurang nyaman karena dia merasa so tahu sekali dia selalu interpretasi. Saya menanya sesuatu kok dia interpretasi, padahal diminta misalnya deskripsi bukan interpretasi. Jadi hal seperti ini mungkin semua kita kalau sudah buat sedikit penelitian lapangan tahu apa yang dimaksudkan. Terus bagaimana kita transcribe text, ya itu adalah salah satu bagian penting dari etnografi adalah kita merekam hasil wawancara kita dan hasil wawancara itu harus ditranscribe. Itu ditranscribe artinya ditulis betul-betul apa yang dikatakan secara 100%. Jadi bagian kita interpretasi itu bukan bagian dari itu. Bagian tugas kita adalah transcribe secara total dan kemudian belakangan waktu mau tulis artikel tentang itu nanti mau buat interpretasi itu urusan lain. Tapi transkripsi dari apa yang kita kumpulkan adalah satu tugas sangat-sangat penting dari seorang etnografer, tapi juga kita lihat dari seorang linguis. Jadi saya sebagai linguis saya mengumpulkan bahasa karena bagi saya bahasa adalah unsur utama dari apa yang saya observasi. Jadi
bahasa harus direkam karena memang adalah organ yang paling penting. Saya biasanya bahasa harus observasi baik sebagai satu sistem sendiri, jadi bagaimana mereka berbahasa dan juga apa yang dikatakan melalui bahasa itu. Jadi bahasa buat seorang linguis bahasa adalah hal utama. Dengan pengalaman saya mengerti juga bahwa di lapangan ada banyak hal lain yang penting selain bahasa, karena satu ungkapan tidak hanya dilakukan melalui bahasa, tapi juga melalui unsur-unsur lain, misalnya berpakaian, misalnya berperilaku, misalnya hubungan antara prosemi, bagaimana orang berada dekat atau jauh satu sama lain, misalnya performing, apa yang mereka lakukan, kita panggil performing, tapi pada mereka bukan perform apapun, mereka lakukan beberapa kegiatan di tempat-tempat tertentu. Jadi saya sebagai linguis pada saat saya hanya mau observasi bahasa selalu merasa seperti ada banyak hal yang saya tidak perhatikan, dan kita selalu dikejar dengan target, dengan ini, selesai ini, lebih baik saya konsentrasi saja pada itu. Dan kemudian hari saya merasa bahwa observasi lebih konkret, lebih lengkap sebenarnya, bisa memberikan banyak sekali informasi. Dan sekarang kebanyakan rekaman dilakukan secara visual. Visual bisa memberikan jauh lebih banyak informasi yang tidak hanya bahasa bisa berikan. Jadi ya penting sekali membuat rekaman. Kadang-kadang membosankan lihat berjam-jam video, tapi di dalam video kita akan melihat banyak sekali hal yang mungkin pada saat kita hanya mau merekam saya mau merekam bahasa tidak merasa penting. Jadi kita transcribe teks. Biasanya seorang etnografer, salah satu tugas seorang etnografer yang pergi ke sebuah lapangan dan mencoba meneliti salah satu masyarakat adalah taking genealogies. Ya, genealogi adalah sesuatu yang penting sekali karena bisa memberikan informasi tentang struktur masyarakat, hubungan antara ego, pokoknya dengan ke depan, ke belakang, dan bagaimana dengan cara genealogi kita mengerti banyak sekali hal sejarah di dalam masyarakat. Ingat juga genealogi adalah salah satu cara di dalam masyarakat Tenisan untuk sedikit ini memberikan sejarah. Ya, kita kalau harus memberikan tanggal, orang tidak mungkin ingat tanggal. Konsep tanggal adalah satu konsep cukup kontemporer. Ya, kita harus mencatat tanggal lahir supaya ada KTP dan segala. Tapi mungkin dahulu tidak ada hal seperti ini. Kalau di masyarakat di mana tidak ada colonizer yang mungkin mencatat, ya mereka tidak mempunyai juga hubungan dengan fakta sejarah atau hubungan dengan fakta sejarah yang kita bisa kenal. Oh, ada meletus gunung api misalnya. Ya, ada fakta-fakta yang kita bisa buktikan dengan beberapa peristiwa sejarah. Tapi kalau tidak ada hal seperti ini, ya genealogi adalah salah satu cara untuk bisa memberikan konseptualisasi waktu kepada satu kelompok. Ya, jadi memberikan genealogi adalah salah satu cara penting sekali. Karena di dalam ingatan orang-orang tertentu, orang-orang semua masyarakat Kenyalo, ada orang yang punya daya memori yang luar biasa dan dia bisa lokasi beberapa bagian dari genealogi itu di dalam struktur, ya, struktur pohon genealogi. Ya. Kemudian mapping field, jadi membuat map tentang daerah, salah satu hal yang selalu dilakukan. Dan sebagaimana saya katakan, mempunyai jurnal. Itu penting sekali seorang etnografer mempunyai jurnal dan mencatat semuanya, baik hal eksterior maupun hal yang mencakup diri sendiri. Ya, itu bukan sesuatu yang sepele, tetapi ini penting sekali dan mungkin ini bagian penting yang dilakukan. Ingat juga bahwa membuat etnografi adalah juga sebuah usaha intelektual. Ya, intelektual karena kita observasi, mempertanyakan diri sendiri, membandingkan diri sendiri dengan yang lain, dan itu adalah sebuah usaha
intelektual yang seorang etnografer harus selalu lakukan pada saat membuat deep description ini. Apa yang dilakukan berarti kita harus interview informants, harus observe rituals, harus misalnya mencari terminologi untuk keluarga, misalnya juga melihat apa benda-benda yang dianggap penting di dalam masyarakat itu sebagai properti misalnya, bagaimana kita mendeskripsi households, hidup di dalam rumah masing-masing, dan terutama yang menulis jurnal. Ini adalah cara klasik yang seorang etnografer, tapi sekali lagi ini bisa kita terapkan juga kepada hal-hal yang lebih kontemporer, ya. Bagaimana saya katakan, kita bisa membuat etnografi of urban cities, dan tujuannya sama. Kita melihat seorang satu masalah di dalam masyarakat kontemporer dan bagaimana harus dipilah-pilah dan dideskripsi secara detail. Jangan juga ingat, selalu ingat salah satu perbedaan yang juga dilakukan oleh seorang linguis sebenarnya, Pai, tentang perbedaan antara etik dan etik, ya. Bagaimana seorang bisa menjadi bagian dari masyarakat dari membuat deskripsi etik, lihat dari perspektif dalam, dan etik adalah perspektif dari luar, ya. Jadi oposisi di antara inner and outer description dalam insider outsider debate, ya. Satu debate yang sangat-sangat penting dibicarakan terutama di tahun ini. Satu hal lain yang seorang etnografer selalu buat, coba ini sesuatu yang mungkin kita sebagai peneliti lakukan, tapi penting sekali kita refleksi tentang ini, adalah bicara on behalf of the others. Jadi kita bicara untuk orang lain, kita bicara kepada tentang orang lain, ya. Jadi pada saat kita membuat etnografi, kita buat tiga hal. Satu adalah kita bicara mewakili orang lain, misalnya deskripsi saya mewakili orang lain. Bicara of the others, jadi bicara tentang orang lain. Dan juga apa yang saya lakukan adalah memberikan ruang kepada yang lain untuk berbicara, ya. Itu juga kita lakukan pada saat kita mau memberikan suara kepada orang yang sedang menjadi penelitian. Hal seperti ini tidak selalu harus dianggap lumrah. Dan kadang-kadang tiga hal ini bisa overlap, ya. Ini very klasik, ini klasik semacam kanon untuk orang yang belajar etnografi, ya. Geertz, Compline, Ingold, Malinowski. Malinowski adalah the father of an ethnographic discussion. Sekarang kita dari etnografi ke etnografi of speaking, etnografi of communication. Karena itu lebih mendekati apa yang saya lakukan. Saya adalah seorang linguis, jadi bagian mana dari etnografi yang saya anggap penting, ya, bagi saya untuk orang yang belajar linguistik adalah, ya, etnografi of speaking, etnografi of communication. Jadi adalah hubungan antara language, culture, and society. Jadi biasanya dia adalah bidang dari yang so-called antropologi, linguistic antropologi. Di Eropa juga ada istilah ethnolinguistics, ya. Linguistic antropologi atau ethnolinguistics adalah bidang dari antropologi, biasanya yang belajar antropologi
oggi selalu harus belajar antropologi linguistik. Jadi adalah mempelajari hubungan antara bahasa, budaya, dan society, ya, dan masyarakat. Ini bukan sesuatu yang selalu gampang, karena linguistik bisa saja linguistik deskriptif dia hanya melihat bahasa per se, dia melihat yang baik dan salah. Saya bisa katakan kalimat ini atau bisa katakan kalimat ini, masyarakat terpakai kalimat ini atau tidak, ini kalimat ini berterima atau tidak berterima. Ini linguistik deskriptif. Kalau kita melihat sesuatu dari perspektif antropologi linguistik, ya kita mencoba melihat interrelation antara bahasa, budaya, dan masyarakat sendiri. Dan kadang-kadang lebih tertarik melihat bagaimana masyarakat tahu apa yang harus dikatakan, jadi pragmatis misalnya. Apa yang harus dikatakan di situasi tertentu, itu juga tidak peduli, oh ini berterima atau tidak diterima, atau ini kok secara sintaksis atau secara grammar tata bahasa salah. Itu bukan urusan seorang antropologi. Dia ingin tahu saja apa yang dikatakan, kenapa dikatakan demikian, dan bagaimana masyarakat bisa berkomunikasi di situasi tertentu dengan ucapan-ucapan. Jadi, what anthropologists of language anthropologists tertarik, apa yang menjadi hal yang paling tertarik adalah pemakaian dan genre bahasa yang dipakai di dalam satu masyarakat. Ya? Jadi misalnya masyarakat memakai bahasa Indonesia yang dipakai dengan benar di situasi tertentu, tapi misalnya di situasi lain mereka mempunyai satu jargon tersendiri. Misalnya katakanlah saya lagi sedang mengikuti salah satu tesis PhD dari mahasiswa Italia yang meneliti bahasa yang dipakai oleh masyarakat keturunan Arab, keturunan Hadramaut di Indonesia. Itu dianggap sesuatu yang aneh. Tapi ternyata mereka mempunyai satu jargon tertentu. Kalau in groups mereka pakai itu. Jadi mereka orang Indonesia biasa, kayak salah satu contoh adalah Anies Baswedan. Ya. Anies Baswedan bagian dari masyarakat ini. Saya tidak tahu kalau dia anak Anies Baswedan berkumpul dengan masyarakat sendiri pakai bahasa apa. Yang pasti mahasiswa saya membuktikan bahwa kelompok-kelompok kecil orang-orang dari masyarakat ini baik di Surabaya maupun di Jakarta maupun di Solo, oke, mungkin ada di Bali juga. Saya tidak sempat membuat penelitian ini. Ya, dia observasi hal seperti ini. Bagaimana tentunya ada pemakaian berbeda, pemakaian tertentu dari bahasa di berbagai masyarakat. Ini tetap mereka adalah orang Indonesia, bukan orang Indonesia. Ini orang Indonesia, bukan orang dari Hadramaut yang baru datang. Ini orang Indonesia memang keturunan dari Hadramaut. Mereka mempunyai sense of identity tertentu dan membentukkan, merasa perlu ada sebuah kode yang dipakai untuk situasi tertentu. Dari seorang antropologi Inggris melihat itu, mencoba observasi hal seperti ini. Jadi misalnya ciri-ciri dan arti budaya di dalam bahasa ritual. Ya, bahasa ritual itu sebenarnya bisa ritual di Bali kita tahu sekali ritual dan dia mempunyai bahasa tersendiri. Dan apa ciri-ciri dari bahasa ini dan apa nilai budaya, istilah budaya di dalam. Dan juga distribusi dari berbagai gaya, berbagai genre dan linguistik repertoire. Ya, itu juga bagian dari linguistik repertoire. Berarti kita memakai repertoire berbeda berdasarkan situasi masyarakat. Saya punya repertoire sangat kaku kalau saya bicara di satu form kaku atau standar lah, baku di salah satu situasi seperti ruang kuliah, tapi mungkin saya mempunyai repertoire lebih komunikatif, suka mencampur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Italia dengan misalnya kelompok-kelompok
mungkin membagi beberapa hal seperti ini, atau memakai hanya istilah sangat kolokvial, sangat dialektan mungkin di dalam intergroup saya. Di kancelatannya saya mungkin akan pakai istilah. Jadi membuat analisa repertoire ini juga adalah bagian dari observasi etnografis dari seorang antropolog linguistik. Oh, hanya berapa menit? Saya harus bicara berapa menit? Oh, kita belum apa-apa jadinya. Sebentar, saya ini. Oke. Ini adalah tema-tema dari interest etnografis, dari ini bisa dibaca. What people do in daily life, dari bagaimana activity, how they build something and how they use them, dari bagaimana mereka membangun sesuatu dan bagaimana mereka memakai. Siapa yang punya akses terhadap benda dan property, siapa yang kontrol apa yang orang-orang berpikir. Kita pikir saja di dalam masyarakat masing-masing. Dan kontrol siapa? Masyarakat kecil mungkin lebih jelas siapa yang kontrol siapa. Masyarakat besar mungkin dibuat ada dikontrol siapa pasti ada. Ada yang mencoba mengontrol cara saya bagaimana orang-orang yang mendengar keputusan tertentu, bagaimana they classify objects, dan bagaimana klasifikasi tentang benda, hewan, orang. Ini penting sekali dari studi antropologi. Ya, jadi misalnya salah satu penelitian saya lakukan barengan ini adalah membuat deskripsi sebuah pembuatan kapal tradisional. Bagaimana itu dinamakan bagian-bagian dari itu, bagaimana diklasifikasi dan apa perannya di dalam sistem bahasa itu sendiri. Jadi ini penting kan dari perspektif yang linguistik. Dan bagaimana misalnya pekerjaan didistribusi berdasarkan usia, gender, kelas sosial dan lain-lain. Dan bagaimana misalnya keluarga diorganisasi di dalam sebuah household. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kita bisa observasi juga kalau kita membaca satu novel, ya. Kita bisa juga misalnya, saya sebagai orang yang juga melakukan terjemahannya. Terjemahan adalah satu cara untuk kita mentransfer pengetahuan dari satu bahasa dan budaya ke bahasa dan budaya lain. Itu kadang-kadang dianggap sesuatu sekarang bisa dilakukan juga oleh ChatGPT. Betul juga dilakukan ChatGPT, tapi ada alat tertentu yang belum. Mungkin pada 10 tahun ke depan ChatGPT akan melampaui kemampuan manusia juga. So maybe we won't be useful at all. Ya, tapi yang saya berikan contoh misalnya pada saat saya menerjemahkan Tarian Bumi, ya, karya Oka Sumini tentang budaya Bali. Itu membuat penerjemahan itu adalah melihat dan merefleksi banyak sekali hal-hal seperti ini, ya. Karena secara khusus karya itu membicarakan tentang budaya Bali dan tentang beberapa hal di dalam keluarga budaya Bali dan keluarga Bali. Dan kalau kita tidak memilah-milah hal seperti ini dan melihat semuanya di dalam perspektif sendiri, di dalam konteks sendiri, sangat-sangat sulit untuk diterjemahkan. Dan bagi saya misalnya sangat sulit menerjemahkan istilah-istilah Bali yang sebenarnya di dalam budaya saya tidak ada, dan saya agak sulit menerjemahkannya. Sehingga misalnya saya ambil keputusan, biasanya editor tidak terlalu suka, tapi saya ambil keputusan untuk tetap saja memakai istilah lokal Bali, kalau biasanya dia pakai istilah Bali kalau harus ini, dan mencoba dengan perifrase menjelaskan sepertinya apa atau membuat semacam glossary. Ada beberapa editor yang sama sekali tidak mau punya glossary, tidak mau punya catatan kaki, sama sekali tidak mau. Jadi kita harus pintar-pintar mencari jalan keluar untuk menghindari hal seperti ini. Tapi apa yang dilakukan juga pada saat kita melakukan hal yang lain sebenarnya adalah bagaimana menerapkan ide etnografi pada
dan juga pada saat saya mengumpulkan cerita-cerita rakyat misalnya di dalam budaya tertentu, dari cerita lisan, apa bagian dari tradisi lisan dari satu budaya, lalu bagaimana hal seperti ini dianalisa dan dilihat sebagai bagian dari masyarakat. Ya. Dari satu pihak saya mencoba merekam tradisi lisan itu karena merasa penting merekam dan melestarikan sesuatu. Tapi pada saat nanti misalnya dibuat sebuah buku atau dibuat sebuah diskusi, nanti itu dicoba diinterpretasi atau dilihat apa memang dampaknya di dalam masyarakat, apa fungsinya di dalam masyarakat sendiri. Cerita ini apa mungkin sederhana sekali, satu cerita tentang binatang hewan. Kita tahu bahwa sering sekali cerita binatang dan hewan adalah satu metafora, satu metafora dari manusia misalnya. Ini adalah mungkin kita sebagai orang yang mempunyai kepekaan terhadap sesuatu mencoba melihat itu di dalam masyarakat itu sendiri apa fungsinya. Oke, sedikit saja dalam waktu sedikit kasih saya 5 menit lagi. Saya mau sedikit ini melihat bercerita sedikit apa yang saya lakukan. Jadi sebenarnya itu adalah background, tapi karena saya diberikan tugas untuk berbicara terang etnografi di dalam budaya, saya merasa tidak harus membuat refleksi cukup luas, dan itu juga exercise buat saya untuk lihat kembali apa yang saya lakukan selama ini. Dan saya mencoba sedikit ini merangkumkan beberapa pekerjaan yang saya lakukan yang ada kaitannya dengan tradisi lisan dan pekerjaan dengan masyarakat lokal. Jadi apa yang saya lakukan adalah dokumentasi dari berbagai bahasa di Indonesia, khususnya 2 kelompok di Kenya dan 1 kelompok Yunan, dan belakangan ini membuat dokumentasi dari cara pembuatan kapal tradisional di Sulawesi. Jadi perspektif berbeda sekali. Yang di Sulawesi mempunyai sifat interdisipliner karena saya kerjasama dengan naval engineer, maritime archaeologist, ya, karena mereka tertarik pada teknik pembuatan. Kenapa? Bagaimana kapal tidak bisa tenggelam? Bagaimana caranya mengkaitkan papan-papan sehingga dia nanti tidak bocor, misalnya. Banyak sekali hal yang dari segi teknis seperti. Saya sebagai linguis dan sebagai pemerhati budaya, saya justru melihat konstruksi ini, pembuatan kapal ini adalah salah satu ungkapan dari budaya tradisional, dan di sekitar itu ada banyak sekali unsur-unsur budaya yang perlu diobservasi. Jadi bekerja sama di antara linguis, observer budaya, pengaji budaya, bagus juga bekerja dengan seorang mungkin teknisi. Dia hanya perlu lihat, ambil ukuran, berapa dia padat begini, dia panjang begini, dia ada di antara bagian ini dan bagian itu, jadi teknis. Saya melihat secara lebih luas budaya apa yang menghasilkan karya seperti ini. Jadi saya membuat dokumentasi tentang Kenya dan Puna, dan menerapkan practice of language documentation. Jadi adalah salah satu pendekatan metodologis di mana ada beberapa hal yang harus dilakukan. 1, membuat rekaman dari berbagai tempat, berbagai genre. Membuat metadata ini penting sekali, tapi metadata sebenarnya penting dimanapun kita berada. Jadi pada saat kita ambil foto, kita ambil rekaman, kita membuat rekaman visual, membuat catatan juga, selalu harus ada metadata, data yang berbicara tentang data itu. Ini rekaman ini dilakukan hari ini, tanggal begini, di sini, dengan informasi apa, dengan tujuan apa, percakapan ini bicara tentang apa, mereka memakai genre menurut saya, ini catatan saja, tapi ritual language. Panjangnya rekaman ini 10 menit, 1 jam, 5 jam. Ini semua data-data kita penting sekali. Kemudian membuat
transkripsi dan terjemahan. Ini karena saya bicara tentang bahasa-bahasa lain dari bahasa Indonesia, jadi bahasa daerah, bahasa Kenyang, bahasa Punan, bahasa Konjo. Jadi ini rekam nanti saya dibantu oleh masyarakat lokal karena saya bisa mengerti sedikit tapi sama sekali tidak mampu untuk atau tidak yakin 100% bahwa saya betul-betul mengerti apa yang dikatakan. Jadi dengan bantuan buat transkripsi dan terjemahan. Biasanya terjemahan dilakukan dalam bahasa yang bisa dimengerti banyak, bahasa Indonesia, terbuat bahasa Inggris juga. Dan satu hal penting juga dari dokumentasi bahasa adalah pengarsipan, ya, archiving. Semua yang kita lakukan harus diarsipkan secara baik. Jadi baik data-data mentah, rekaman maupun terjemahan, transkripsi, refleksi terhadap data, metadata ini bagian penting dari itu. Oke, jadi ini adalah daerah-daerah di mana saya membuat penelitian. Jadi di Kalimantan Utara, di sini ada orang Kenyang dan Punan, di sini. Kemudian di bagian selatan ini di Sulawesi, namanya Bulukumba, mungkin tahu daerah Pira. Pokoknya di sana ada tempat-tempat pembuatan kapal tradisional yang terkenal di mana-mana yang namanya PVC, itu semuanya dibuat di sana. Oke, tidak perlu kita. Saya mengumpulkan beberapa teks dan pada saat kita kumpulkan teks bisa macam-macam juga. Mau naratif, jadi orang-orang bercerita tentang sesuatu yang mereka suka. Bisa folk stories. Folk stories adalah cerita rakyat yang biasanya ada semacam bagian awal namanya pokoknya ada cerita inti, kemudian nanti biasanya masyarakat suka ininya ubah-ubah. Jadi sebenarnya naratif, karena naratif bisa kita bercerita tentang peristiwa sendiri, memori, sesuatu yang terjadi. Kemudian kalau saya tanya, minta menceritakan satu cerita rakyat, ya cerita rakyat tidak dikenal juga orang lain, jadi bukan personal narratifnya. Kemudian lalu deskripsi dari berbagai peristiwa dan benda itu juga teks penting sekali. Kemudian ingatan, kemudian pidato itu juga bagian dari pengumpulannya. Dalam semua masyarakat ada bahasa pidato karena untuk mengungkapkan hal-hal tertentu. Kadang-kadang dekat juga dengan bahasa ritual dan genre dan satu ininya. Dan kemudian juga penting sekali joke. Ya, kita itu bukan sesuatu yang sering kali dilakukan, tapi justru menarik sekali. Joke dan juga bahasa yang dipakai misalnya untuk hal-hal yang bersifat fiksi, komik, jadi membuat orang tertawa, dan biasanya selalu merupakan satu genre di semua masyarakat tertawa. Ya. Saya baru-baru ini menulis satu paper kecil tentang salah satu genre di dalam masyarakat Punan. Tadinya saya merasa, wah lucu, ini cerita lucu, saya rekam saja, orang-orang suka mendengar dan semuanya ketawa-ketawa. Ternyata gali jenis komik seperti ini, dari cerita komik seperti ini, ternyata ada tersebar di mana-mana, ada di dalam masyarakat saya, tapi ada juga di antara orang-orang Kalimantan lain. Dan kalau kita lihat secara luas ada di masyarakat Melayu pada umumnya. Jadi bisa saya kaitkan cerita tokoh itu dengan misalnya Dapa Pandir, Pak Kadok, kalau tahu sedikit tentang sastra Melayu klasik, ya itu. Jadi tokoh-tokoh seperti agak bodoh, agak ini, tapi tetap ternyata hidup dalam masyarakat dan mempunyai cara untuk bercerita, untuk tetap hidup, ya, survive, bagian dari masyarakat, ya, semuanya ada di dalam masyarakat. Nah, cerita seperti ini sebenarnya juga di dalam masyarakat saya sendiri. Kalau ada ininya, kalau orang-orang misalnya mempunyai sedikit ini background
impossible, tapi tetap saja dia bisa keluar. Jadi ini sebenarnya itu yang dilakukan seorang intelektual, melihat sesuatu beyond apa yang dilihat. Ya, saya tertarik dengan teks itu karena saya membuat cerita itu sebagai salah satu bahan mentah untuk mengetahui bahasa Yunani pada saat itu. Ternyata buat mereka menarik, mereka semuanya ketawa, ya saya bilang oke, kita rekam biar ditulis dan dijadikan bagian buku. Ternyata kalau kita refleksi lebih ini, membaca ternyata ada Kiefer Seder, seorang antropologis Amerika yang cukup penting di studi Borneo, dia pernah menulis, saya baru perhatikan juga, menulis satu seri tulisan tentang the comic tales of the Iban. Dia lebih kepada orang Iban. Jadi ternyata bagus melihat bahwa apa yang kita observasi sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa aneh. Memang apa yang kita observasi adalah manusia. Manusia bisa mempunyai perilaku dan cara berbicara dan berbuat yang mirip sekali di mana-mana. Lihat ini. Dari cerita-cerita direkam dengan situasi tertentu dengan penutur tertentu dan kemudian diseleksi dan dicoba di deskripsi. Ini memerlukan waktu lama sekali. Membuat deskripsi dari cerita-cerita dan apa yang dilakukan, dibicarakan di masyarakat lokal di bahasa yang bukan bahasa kita, itu memerlukan waktu banyak dan itu adalah satu bagian penting dari ini cara saya membuat etnografi. Jadi dulu apa yang saya lakukan, bagaimana etnografi? Bagi saya etnografi pada saat itu adalah mencatat. Bagi saya waktu itu saya tertarik melihat cerita-cerita rakyat dalam masyarakat, perannya apa. Mereka masih kuat. Sebenarnya tidak juga. Memang ini saya minta orang bercerita terhadap saya karena mereka sendiri mengatakan, oh sekarang kita tidak ada lagi tradisi seperti dahulu di mana kakek-kakek dan nenek-nenek cerita kepada anak-anak. Sekarang semuanya mau kumpul di rumah siapa untuk nonton TV, apalagi sekarang main game atau apa. Jadi ya itu juga bagian dari etnografi. Itu etnografi saya mencatat dan mengobservasi apa yang saya lakukan. Sementara itu saya kumpulkan data karena menurut saya penting bahwa cerita rakyat itu perlu direkam dan ditulis kembali supaya di kemudian hari dengan cara apapun bisa diakses kembali. Nah, ini adalah dengan orang Funan di tahun 2010 mungkin. Ya, rambutnya masih. Ini misalnya salah satu hal lain yang dilakukan, merekam teks-teks yang mendeskripsi, ya. Itu cerita rakyat, ya cerita. Salah satunya ada juga buku yang saya bilang komik itu. Kalau di sini seorang ibu sedang bercerita bagaimana caranya dia membuat anyaman ini, ya. Ini masih merupakan salah satu benda produk dari budaya dan cara dia mencerita itu mempunyai data bahasa yang menurut saya penting dan mempunyai juga inti yang penting sekali. Bagaimana mereka mengumpulkan, dikasih warna, apa fungsinya dari ini, bagaimana dia belajar dari mana, ada anaknya sudah belajar atau tidak, bagaimana anaknya bagaimana dia bisa menemukan pengetahuan terhadap ini, atau juga tentang musik. Ini juga memakai musik itu dengan bambu. Ini adalah salah satu contoh pada saat kita mau menulis kembali oral literature, ya, menulis adalah membawa dari bidang lisan kepada bidang tulis, dan ini adalah satu usaha yang tidak sepele, bukan sesuatu yang sederhana sekali karena kita harus pilih ceritanya dari siapa, ceritanya apa, dan bagaimana sistem tulisan. Ini kita bicara tentang satu bahasa Kenya yang pada saat itu belum punya juga sistem tulisan, kecuali
kecuali ditulis misalnya sequintil oleh Lucianalis. Dan bagaimana masalah kita bawa dari orality ke literacy. Ya, ini buku yang dibuat tentang bahasa Kenya. Saya agak cepat, tidak usah detail-detail tentang ini. Ini buku lagi yang saya buat beberapa tahun yang lalu, yang tentang cerita-cerita rakyat orang Punan. Jadi bukunya Kenya, ini Punan. Kelihatan Punan tidak ingin juga orang Kenya Punan tidak bisa berkomunikasi, bahasa berbeda, seperti bahasa Bali berbeda dari bahasa Jawa, bahasa Jawa berbeda dari bahasa Sunda. Jadi bahasa-bahasa bahasa lain, dan bagaimana cerita ini dari semua cerita ini ada juga banyak pengetahuan tentang misalnya taksonomi, tentang tanaman dan pemakaian di dalam masyarakat yang dipakai untuk misalnya untuk pengobatan. Penting publikasi buat mereka sangat penting pada umumnya, karena itu menjadi satu cara untuk memberikan legitimasi terhadap bahasa dan kelompok bahasa sendiri, dan bagi mereka penting sekali. Bahwa buku dibaca itu saya ragukan, mungkin dilihat pada saat bukunya jadi, tapi I'm pretty sure bahwa sejak itu bukunya jadi. Tapi ya bukunya dibagi-bagi di semua keluarga dan bagian keluarga, dan dengan harapan bahwa ada di sana sebagai lambang. Saya terus terang tidak merasa bahwa saya menyelesaikan masalahnya dengan masyarakat, dengan pemakaian bahasa daerah, dengan pengetahuan tentang tradisi lisan sendiri. Tapi tetap ada kita membuat sesuatu yang mungkin merupakan satu dokumentasi nyata dari ini. Saya rasa yang penting adalah bahwa masyarakat merasa empowered, merasa mempunyai hak untuk hal seperti ini, dan dalam sebuah buku mereka merasa empowered in some way. Harapannya adalah bahwa mereka sendiri bisa melakukan sesuatu, tapi belum tentu itu terjadi. Tapi ya tidak apa-apa, dokumentasi dilakukan karena bukunya sudah jadi, masuk di perpustakaan 100 tahun, 200 tahun ke depan mungkin masih ada yang bisa akses. Dokumentasi di rekaman itu sudah juga diarsipkan. Jadi ya ini hal penting dilakukan. Oke, saya mau bicara sedikit ini tentang penelitian interdisipliner itu yang saya cerita. Kasih lihat sedikit gambar-gambar. Kenapa penting sebuah penelitian interdisipliner? Saya bilang tadi bagaimana kita bisa menjembatani theoretical approach dan juga tujuan dari studi tertentu. Ya. Pada saat saya membantu grup arkeologis itu adalah cara untuk saya meminjam kemampuan saya melihat masyarakat, apa mereka bercerita tentang itu, dan juga karena pada saat kita deskripsi sesuatu yang tetap harus pakai bahasa, jadi ya itu juga yang penting. Dan tujuan saya adalah juga mencoba membuat semacam kamus istilah maritiman. Jadi peran saya sebagai linguis ya saya penting. Jadi ya cepat ya saya ini adalah salah satu cara bagaimana arkeologi, etnografi dan bahasa bisa bekerja sama. Jadi studi ini mencoba melihat kapal-kapal tradisional di Indonesia dan mengobservasi tempat di mana pembuatan kapal tradisional masih dibuat. Nah, di daerah seperti Sulawesi Selatan ini kapal-kapal masih dilakukan secara tradisional, tapi bentuknya original sudah sangat berubah karena sekarang mereka harus memuaskan kepentingan pasar, kepentingan pariwisata, sehingga kapal-kapal sudah berubah sekali dari bentuk original. Ini salah satu tempat pembuatan kapal di Sulawesi yang mungkin ada yang tahu akan dilakukan. Di sini saya mau menunjukkan bagaimana peran seorang etnografer adalah mencatat beberapa urusan yang ada hubungan dengan tradisi lisan dan saya juga suka kearifan lokal. Jadi
Lopi adalah seorang yang mengetahui bagaimana cara membuat kapal tradisional. Kapalnya sudah ada di dalam benak pikiran sebelum kapalnya jadi. Dari pikirannya dia awal-awal, dia ambilannya satu batang bambu, di situ dia bilang panjangnya begini, nanti kapalnya menjadi 13 meter, bisa satu potongan bambu begini. Dan ini adalah reproduksi dari pikiran Parita Lopi melalui naval engineering. Ya, jadi si naval engineer setelah kapalnya sudah jadi dia bisa buat begininya naval tentunya. Sedangkan orangnya itu berdasarkan ini adalah yang saya bilang adalah sepotong bambu panjang ini, dan berdasarkan ukuran tangan seorang pemilik pemesan kapal itu akan ditentukan berapa panjang kapalnya, dan dia mengatakan beberapa hal yang bersifat semacam kayak peribahasa yang dilakukan untuk menentukan nasib dari kapal itu. Jadi dia katakan seperti ini: masale-sale, manggangga mani, mencari laba, talang di laut, maleri darat. Jadi setiap kali dia memasang tangan ini, dia mengucapkan kalimat-kalimat ini yang mengatakan semacam cara untuk menentukan nasib dari kapal itu. Jadi semua hal ini harus mempunyai beberapa hal. Jadi nasib di sebuah kapal bisa macam-macam. Jadi dia bisa bersenang-senang, bisa berbau busuk, bisa mencari keuntungan, harus bisa tenggelam di laut, bisa mati di darat, bisa diambil perompak, bisa diambil pencuri. Ya. Jadi dia menyatakan hal-hal seperti ini. Ini semacam ritual kecil ini tidak mungkin tidak dilakukan pada saat kapal mulai dibangun. Nah, seorang seperti saya tertarik dengan apa diungkapkan terhadap sesuatu dan bagaimana kita bisa juga melestarikan tradisi ini. Ya, ini menarik sekali. Si teknisi si arkeolog maritim mungkin dia lihat, dia mencoba mengerti bagaimana ukuran tangan itu bisa direproduksi dan dikalikan berapa kali supaya ukuran itu bisa terjadi. Itu menarik juga, tetapi mungkin apa yang dikatakan ini bagi dia hanya folklore belaka ya. Kami mencoba lihat sebenarnya apa yang di belakang ini. Ada beberapa upacara yang dilakukan pada saat misalnya kalau misalnya sudah dibuat, tunas sudah dibuat, nanti dibuat lagi pada bentuknya lambung kapal sudah terjadi, dan pada saat dalam kapalnya dilarikan ke laut seperti ini. Beberapa bagian itu istilah-istilah dan semua yang dilakukan, bagian-bagian dari kapal yang harus dicatat ya, secara bahasa ya, penting sekali. Kayu, alat-alat yang dipakai, pembagian pekerja di dalam itunya. Terus salah satu kapal yang mulai dikerjakan tahun 2022 untuk melihat semua proses ini salah satu upacara yang dilakukan. Nah, mereka orang Muslim, bagaimana mereka sekarang ini menggabungkan pengetahuan lokal dengan agama Islamnya. Ini sudah lihat bagaimana sinkretisme di antara dua hal ini, dan itu juga dilihat terutama di sini. Lihat beberapa gambar pada saat dibuat peluncuran. Ini malam sebelum kapal diluncurkan dibuat semacam kenduri, ya katakanlah kenduri. Semuanya berdoa, makan bersama sininya, sambil dilakukan beberapa ini untuk membuang sial dan itu seperti dilakukan di banyak acara. Mereka membaca Bazanji, bagian dari buku yang cerita tentang keberuntungan apa bagaimana sesuatu dilakukan. Kemudian ada juga semacam acara pengorbanan seekor ayam. Jadi ada campuran antara unsur lokal dengan unsur budaya sekarang. Kemudian nah, mungkin ini saya akan berhenti sedikit, berhenti banyak hal yang mungkin saya mau bertambah tapi tidak akan
penting supaya sesuatu bisa mungkin tidak dilestarikan tapi direkam dan diarsipkan. Bagaimana cara untuk melestarikan itu lain caranya. Dan melestarikan sebuah budaya, sebuah tradisi itu bukan sesuatu yang seorang peneliti seperti kita lakukan, sama sekali tidak. Kita bisa memberikan sedikit cara, misalnya, oke, kami bisa membuat sebuah video pendek supaya bisa dinikmati banyak orang, melihat bagaimana pentingnya, mungkin orang-orang lain akan tertarik. Ternyata bagian dari budaya kalian sangat menarik untuk dilihat orang lain, mau secara pariwisata, mau dari bagian pendidikan atau apa ya. Tapi hal seperti ini harus dipikirkan. Jadi seorang peneliti tidak harus berpikir bahwa dia hanya bukan data karena membuat artikel di Scopus Journal itu is the last. Itu adalah tujuan terakhir. Terutama saya yang sudah agak tua dan tidak tertarik lagi, saya pasti tidak turun dari yang saya ada sekarang. Jadi saya senang mengerjakan hal seperti ini. Ada dipikirkan gitu. Tapi maksud saya bagaimana kita membuat beberapa output keluaran yang mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat sendiri, dan bagaimana usaha kita bisa mencoba melestarikan hal-hal tertentu di dalam budaya. Nah, apa yang saya katakan di sini itu adalah hanya satu contoh, ya, katakanlah case study. Nanti kita pikir-pikir masing-masing apa yang mau dilakukan dan bagaimana bisa menerapkan ide seperti ini, di mana kita observasi beberapa unsur budaya dan bagaimana unsur ini bisa dilihat secara global di dalam masyarakat kontemporer. Itu juga adalah tugas kita. Jangan kita terlalu idealistis atau utopia berpikir bahwa masyarakat harus dilestarikan, karena itu pertama kami tidak bisa melestarikan apapun. Kami hanya observasi satu. Kalau masyarakat sendiri tidak mau melestarikan, itu akan hilang. Itu no way. Jadi itu tidak bisa lakukan apapun. Tapi dengan observasi kita bisa mungkin memberikan sedikit kesadaran terhadap masyarakat, menunjukkan bagaimana hal-hal tertentu yang mungkin dianggap kuno sebenarnya menarik sekali dan mungkin bisa dianggap sebagai contoh juga untuk masyarakat. Saya berhenti dulu, minta maaf kalau ambil lebih banyak waktu yang dipikirkan, dan silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Antonia. Boleh diberikan tepuk tangan dulu untuk Antonia yang luar biasa. Sebenarnya sangat menarik sekali meskipun dikajinya dari sudut pandang linguistik, tapi saya rasa etnografi ini terutama untuk di kajian budaya sangat bisa diterapkan untuk penelitian-penelitian kita, karena tadi menarik sekali bahwa Bu Antonia berarti tinggal di Kalimantan berapa lama ya Bu selama proses penelitian? Waktu masih muda saya bisa 6 bulan, kemudian menjadi 2 bulan, tapi kalau kita sudah tahu masyarakat, sudah tahu harus di mana, semuanya akan lebih lancar dibanding misalnya pertama kali di mana saya harus kenal. Jadi pengalaman pertama sudah memakan waktu lebih banyak. Sekarang kita can also afford untuk pergi ke lapangan hanya 2 minggu kalau dengan tujuan yang jelas. Misalnya saya sekarang apa yang saya akan lakukan dalam waktu dekat adalah memeriksa kembali data-data untuk kamus. Nah, kerangka besar sudah ada, ide gagasan sudah saya kumpulkan selama beberapa waktu yang lalu. Sekarang mungkin pergi 2 minggu memang dianggap sedikit sekali kalau dari perspektif konkret atau kids, tetapi pasti bisa menghasilkan sedikit ini pemeriksaan data dan ininya. Jadi kita harus konsisten. Saya merasa bahwa itu saya tidak cukup untuk bisa menghasilkan atau menyelesaikan apapun ya. Maksudnya saya merasa mulai kerja dengan orang Kenya, mulai kerja dengan orang Tuna, tapi ada banyak yang tidak selesai, ada banyak yang tidak selesai di sana. Mulai di Sulawesi pasti banyak yang tidak akan selesai. Kita selalu harus mempunyai perspektif bahwa manusia terbatas dan jangan mau mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan tidak ada.
Jadi waktu di lapangan itu penting. Jadi dicari waktu, dicari kesempatan, dan itu karena pengetahuan yang datang dari masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Bu Antonia. Selanjutnya kita akan sambung dengan sesi tanya jawab. Semangat kali bapaknya, semangat Pak. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab untuk sesi pertama untuk 3 orang penanya. Boleh langsung untuk bapak yang paling depan. Terima kasih Ibu. Grazie. Jadi sangat menarik tadi, saya mencoba memahami dan akan menyimpulkan pertanyaan saya menjadi sederhana. Pertanyaan saya adalah tentang penerjemahan novel. Sedangkan Ibu kan berangkat dari linguis. Seorang linguis pasti akan mengumpulkan dalam dokumentasi bahasa, word list dan segala macam. Tetapi ini kok tertarik di bahasa ritual. Kemudian ujung-ujungnya kok menjadi menerjemahkan novel. Sedangkan kalau kita tahu linguistik dan bahasa sastra itu kan satu hal yang sangat bisa dibilang 2 kutub yang berbeda. Satu sisi linguistik secara eksplisit sudah jelas, dan novel kadang-kadang implisit kan. Jadi apa yang mendasari Ibu bisa tertarik untuk menerjemahkan novel, dan why do you choose some specific title? Is that any relationship with your research previously? Or based on your fieldwork? Thank you. Terima kasih pertanyaannya. Nggak tahu, mungkin hidup kita juga terbentuk dari apa yang kita lakukan. Memang saya ahli linguistik, tapi tidak mengajar linguistik. Saya mengajar bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Jadi dengan mempunyai tugas ini selama 15 tahun, tapi sebelum itu juga, walaupun saya sebenarnya waktu saya belajar linguistik merasa juga agak bosan. Mungkin kaum linguis tidak akan senang mendengarkan, tapi saya waktu belajar berlinguistik di Jakarta tahun 91, saya pindah ke Indonesia tahun 91 untuk belajar S2 linguistik. Tapi saya tertarik sekali dengan karya-karya sastra, pergi ke peluncuran buku ini. Jadi sebenarnya mungkin saya merasa jiwa saya, kok saya ke sana tapi sebenarnya mestinya di tempat lain. Apakah saya tidak tahu, tapi ya mungkin perhatian saya terhadap sastra memang selalu ada. Dan perhatian saya sebenarnya pada saat saya juga turun di lapangan sebenarnya tidak pada deskripsi belakang dari bahasa-bahasa. Saya lebih tertarik mendengar cerita dari orang. Jadi di antara sastra kontemporer dan sastra lisan selalu ada hubungannya. Jadi pengalaman saya dan hanya cara pengalaman saya maksudnya pada saat saya harus buat penelitian untuk bikin tesis ya tahun 93 harus buat tesis untuk S2 itu dan saya diberikan kesempatan untuk membuat studi di Kalimantan. Yang saya di sana observasi bahasa, tapi sebenarnya mendengar juga mereka cerita apa, cerita rakyat, dan apakah ada istilah-istilah tertentu yang mungkin di luar kalimat-kalimat deskripsi, fonetik, fonologi, tata bahasa, morfologi, dan lain sebagainya. Jadi awalnya tujuan itu, tapi sebenarnya dengan pengalaman tinggal di sana, perhatian saya terhadap studi budaya secara lebih luas memang bisa menjadi lebih kokoh. Kemudian ya kembali ke Italia, saya harus mengajar sastra, jadi sedikit sastra yang saya pernah pelajari waktu masih muda. Kemudian pengalaman saya tinggal di Indonesia sekian lama ya memberikan saya lebih banyak semangat untuk mencari memberikan kesempatan kepada publik Italia untuk mengetahui tentang karya-karya sastra Indonesia. Ini satu kepentingan sebenarnya, satu keharusan, satu hal yang sangat-sangat kurang. Sebelum saya mulai menerjemahkan
karya sastra Indonesia yang ada di Italia mungkin 5, sekarang bisa menjadi mungkin 15, gitu ya. Lumayan. Jadi pekerjaan terjemahan saya tetap aja saya jalankan. Itu adalah cara saya untuk dekat dengan dunia sastra, cara saya untuk refleksi terhadap bahasa, karena kita mengajar bahasa, tapi bahasa juga itu adalah melalui representasi orang-orang yang memakai bahasa secara bebas. Bagaimana Bapak tahu ya, saya mengajar mahasiswa mengkan, meni, bla bla bla. Terus nanti lihat di dalam karya sastra, kadang-kadang pakai men, kadang-kadang tidak pakai. Jadi apa yang ada di dalam aku dan kadang-kadang tidak ada dalam karya sastra, dan karya sastra memang mempunyai tujuan tersendiri, dan ya itu saya merasa sesuatu yang memang berkaitan satu sama lain. Menjadi penerjemah adalah juga sebuah perkembangan dari cara saya memperhatikan budaya Indonesia pada umumnya, dan mencoba memberikan kesempatan kepada publik Italia untuk lebih mengetahui karya sastra dari orang Indonesia sendiri. Maksudnya saya merasa lebih bagus orang yang bisa membaca sebuah karya daripada karya sastra daripada sebuah essay yang bercerita tentang orang Indonesia yang bisa dilakukan misalnya seorang seperti saya pada saat saya menulis satu artikel misalnya. Tapi saya lebih bagus kalau orang Italia bisa membaca sebuah karya sastra dari seorang Indonesia yang menulis sastranya buat rakyatnya sendiri, buat diri sendiri. Ya, jadi bagi saya ini penting sekali. Saya tidak pernah mau menyepelekan peran penerjemahan. Saya rasa penerjemahan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, terutama dari pihak kita yang mencoba memperkenalkan satu budaya, satu bahasa kepada orang lain. Baik, terima kasih buat Tonio. Untuk Bapak ada tambahan di sana? Banyak sebenarnya. Iya, mungkin nanti bisa diusulkan ke Bapak Prodi biar ditambah nanti lagi sesi atau di pertemuan selanjutnya dengan Bu Antonia. Baik, saya buka lagi untuk penanya yang kedua. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, baik kepada Bapak Sandi. Bisa. Baik. Iya. Silakan Bapak Sandi. Terima kasih Ibu Antonia. Tadi saya tertarik tentang bagaimana cara kerja etnografi ya. Jadi harus dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Pertanyaan saya sederhana, apakah ada etika di dalam melakukan penelitian secara etnografi? Misalnya begini, kita meneliti tentang satu komunitas yang menganut tradisi atau kepercayaan tertentu. Nah, kita itu apakah harus masuk mempelajari kepercayaan orang tersebut menjadi orang seperti itu, atau kita hanya cukup mengamati kehidupan perilaku mereka sehari-hari? Atau mungkin kalau kita mau meneliti tentang perilaku PSK misalkan, tentang komunitas PSK, apakah kita harus, ini jokes ya, apakah harus menjadi pelanggannya mungkin agar mendapatkan data yang dalam akurat seperti itu, atau kita hanya cukup ngobrol, merekam dan lain sebagainya? Kadang mungkin ada hal-hal yang sifatnya sensitif, agama, kepercayaan, ritual atau apapun. Nah, ini agar bisa masuk lebih dalam, tidak hanya di permukaan saja. Apakah ada etikanya, Antonia? Dan terakhir, buah selasih, buah pepaya akan sepat dicampur jamur. Terima kasih Ibu Antonia, semoga sehat dan panjang umur. Oke, terima kasih Pak Sandi. Nanti minta ditulis kembali. Nanti bisa ditulis kembali pantunnya. Terima kasih banyak.
tidak menunjukkan foto itu yang mana saya duduk di lantai dengan ibu dan anak-anak karena dibilang kamu punya ini release form dari mamanya bahwa kamu bisa merekam anaknya, saya duduk di belakang ya. Dan bagi saya penting karena saya di sana sedang mengumpulkan data. Kamu bagaimana bisa menurut pengetahuan tentang ini kepada anaknya? Nah, menurut etika hal seperti ini tidak bisa dilakukan. Anak di bawah umur tidak boleh ada di dalam foto dan dipublikasikan dan ini jadi ada banyak sekali ada etika yang harus diikuti, termasuk bagaimana seorang peneliti bisa menjadi atau tidak bagian dari masyarakat. Apakah dia untuk betul-betul mengerti apa yang dilakukan masyarakat harus betul-betul diikuti. Baca saja bukunya Malinowski banyak masalah karena dia untuk mengetahui sistem seksual dari masyarakat Polinesia yang teliti, dia mempunyai hubungan seksual dengan beberapa perempuan dan masalah ini misalnya sangat dipersoalkan. Dan mungkin Malinowski itu contoh yang bagus, namanya The Argonauts of the Pacific. Karena dia adalah juga bapak dari model etnografi. Dari situ kita bisa belajar apa yang mungkin secara etika, apa yang mungkin secara etika tidak mestinya dilakukan. Jadi apakah kita mau pelajari sebagaimana Bapak bilang sistem pekerja seks komersial ya? Apakah kita harus menjadi pelanggan untuk mengerti atau tidak? Mungkin tidak ada jawaban. Mungkin akan menjadi pelanggan karena kemauannya sendiri. Apakah cukup banyak observasi? Mungkin cukup observasi, cukup menjadi objektif, mungkin tidak perlu menjadi pelanggan, mungkin. Kalau seorang perempuan ya, saya mungkin ada bertanya-tanya, mungkin tidak perlu masuk di ruangan di mana dia membuat pekerjaannya, tapi ya akan mencoba mencatat tanpa memberikan ini moral judgment atau itu yang paling penting. Itu untuk sesuatu ada hal penelitian tertentu yang memang lebih sulit dari yang lainnya. Kalau kita menyentuh masalah sensitif, nah masalah sensitif bisa karena moralitas, karena politik, karena tidak setuju dengan pendapat posisi politik ya, itu kita harus mencoba sebaik mungkin menjadi objektif ya, berpartisipasi dengan tujuan bahwa kita sedang membuat sesuatu yang memang kita sukai ya. Jangan merasa bahwa seperti wartawan dikasih tugas ya kamu harus ke sana. Biasanya seorang peneliti melakukan sesuatu karena memang dia merasa tertarik dengan tugas itu. Saya selama ini mungkin beruntung juga apa yang saya lakukan tidak pernah terlalu sensitif untuk saya. Paling sensitifnya adalah saya mengumpulkan beberapa cerita, ada adegan-adegan sedikit hot sedikit ini karena masyarakat lokal ya suka juga agak ini eksplisit tentang beberapa hal yang mungkin dalam masyarakat tertentu dianggap melawan moralitas misalnya, tapi ya jadi pada saat itu mungkin dipersoalkan, kenapa kamu merekam cerita itu dan kemudian dijadikan bagian dari buku itu, mungkin itu tidak perlu, mereka merasa kurang, saya mestinya tidak lakukan misalnya ya. Jadi apakah saya melanggar etika? Agak sulit juga dikatakan karena kita bisa melanggar etika untuk masyarakat A, tapi untuk orang B dianggap tidak melanggar etika. Orang kepala desa pernah mengatakan, itu bagus, nggak apa-apa Bu, tapi ketua dari kampung lain merasa itu kurang baik ya. Kita selalu harus merasa bahwa harus mencari middle. Kita selalu kebenaran selalu ada di tengah dan mungkin harus mempunyai akal budi untuk mencari
Pak Sandi, ada tanggapan atau tambahan atau ingin berdiskusi lebih lanjut? Oke, baik. Nanti jangan lupa pantunnya dicatat ya Pak. Ya. Itu penting karena Ibu pantunnya. Baik, saya buka untuk satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu, bisa diacungkan tangannya sebelum kita tutup sesi kuliah kamu pada siang hari ini. Ya mungkin kalau orang Dagu bisa bercerita sedang membuat kajian budaya dengan perspektif etnografi, saya tertarik mendengar. Saya biasanya saya misalnya sangat tertarik dengan Bali. Bali merupakan satu contoh budaya yang sangat menarik untuk selalu direfleksikan. Pertama karena tentang Bali sudah ditulis banyak sekali dari berbagai perspektif, dari berbagai orang, dan Bali mempunyai semua budaya sebenarnya. Tapi di Bali mungkin oposisi di antara budaya dan globalisasi seperti menyatu secara sehari-hari, dan kadang-kadang orang dari luar selalu merasa gimana sih bisa seperti ini bisa tetap terjadi di satu tempat yang menjadi tempat pariwisata yang begitu diincar banyak orang, tapi sepertinya kita melihat unsur-unsur budaya masih kuat. Sampai orang-orang merasa apakah orang Bali sendiri tidak perhatikan terhadap apa yang terjadi. Mereka tetap saya tidak suka melihat secara ini mereka orang Bali mempunyai tradisi begitu kuat, tetapi memperbolehkan misalnya semua yang kita lihat di sekitar ini terjadi. Kalau kita datang ke kota Roma misalnya, paling sedikit di kota Roma nggak bisa bangun di tempat-tempat ada keruntuhan sejarah, tidak ada cara untuk bisa bangun. Nah di sini ada tempat keramat di samping itu dibangun mall misalnya. Apakah ini tidak dipersoalkan? Apakah misalnya interest ekonomis lebih penting dari interest budaya, atau interest budaya kalah terhadap seperti ini? Saya tidak tahu dan juga bertanya-tanya terhadap diri sendiri, supaya juga menjadi bahan diskusi dengan orang-orang lain. Tapi saya sebagai orang pemerhati budaya, mungkin saya melihat hal seperti ini dan mungkin sedikit nostalgia juga. Dan seperti saya, banyak orang yang punya nostalgia Bali seperti tahun 20-an, 30-an. Saya mungkin tidak ada jawaban juga. Ya, saya tertarik mendengar kalau ada yang sedang membuat studi kajian budaya apapun dari perspektif etnografi. Ya, silakan tadi Bapak, maaf agak panjang. Baik, yang ingin bertanya bisa diangkat tangan. Ya. Siapa saja bisa diangkat tangannya? Oke. Ya. Ya. Baik, ketiganya kita tampung nih, Bu. Baik. Kepada Bapak yang baju putih, Jumena Dadas ini. Nih, bisa Bapak. Swastiastu, siang. Saya hormati Bu Antonia Suryanti sebagai narasumber, Prof. Darmo Putra. Terima kasih atas undangannya kemarin. Kemudian Bu Nade, moderator, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Surya. Saya dosen seni tari di Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Jayapura. Kebetulan saya di Bali sedang dalam tugas dan sekaligus libur semester, gitu. Tapi ada tugas juga. Gitu. Kebetulan saya sangat berharga sekali kesempatan ini bertemu dengan Ibu, karena penelitian tentang etnografi juga saya lakukan di bidang seni, penelitian artistik. Ya, saya baru menyelesaikan disertasi di bulan Januari 2024 tahun lalu, sudah lulus. Penelitian saya tentang tradisi pertunjukan Isolo di Danau Sentani, Papua. Sentani. Di sana ada 24 kampung, yang mana saya harus datang ke setiap kampung itu untuk mengumpulkan data. Dan sejak 2018 saya sudah di Papua berinteraksi dengan suku Sentani di kampung-kampung itu. Jadi saya sudah cukup masuk ke kampung-kampung itu, dan puji syukur diterima oleh para kepala suku, ketua-ketua adat di sana.
Nah, yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan output penelitian. Nah, tadi menyambung pertanyaannya Pak Sandi, itu bagus sekali tentang etika. Nah, di mana saya sebagai orang Bali meneliti kebudayaan Papua, budaya orang Sentani. Begitu baiknya orang Sentani memberikan ruang dan data kepada saya, sampai ketika saya bermalam 3 hari 4 hari di kampung itu mempersiapkan pertunjukan, sampai saya ikut jadi penarinya, saya ikut menyanyi di dalam perahu itu pengalaman berharga bagi saya, sehingga data yang saya kumpulkan itu konkret, bersumber langsung dari narasumbernya. Nah, ketika saya ingin menuliskan buku sebagai output disertasi saya tentang Isolo dalam perspektif sosioartistik. Nah, ini saya terinspirasi dari perspektif sosiolinguistik. Ya, jadi melihat seni sebagai sebuah bahasa simbolik. Nah, perspektif sosioartistik ini saya gunakan. Nah, bagaimana kemudian output penelitian itu bisa kita minimalisir potensi konflik dengan budaya lokal. Seperti misalnya Clifford Geertz ketika menulis tentang santri abangan dan santri priayi itu dalam kebudayaan Jawa. Nah, itu kan sempat menjadi sebuah konflik yang kemudian dibalas melalui berbagai artikel dan buku yang terbit selanjutnya. Maksud saya begini, bagaimana cara kita untuk meminimalisir potensi konflik yang bisa terjadi dalam rangka kita membuat suatu output penelitian seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ibu menganalisis konfliknya. Sebagaimana tadi saya jawab ya, saya rasa tidak ada resep dan mungkin kita harus mencari jalan di tengah. Pada umumnya saya merasa bahwa kalau kita masih inginkan menjadi bagian dari masyarakat itu, maksudnya selesai disertasi, sudah punya gelar, mungkin sudah ada kenaikan pangkat, kita merasa tidak punya hubungan lagi dengan apapun. Mungkin itu tidak merupakan masalah buat seorang peneliti menyebabkan konflik dengan apa yang kita tulis. Mungkin secara objektif kita harus juga sebagai ilmuwan harus berpikir bahwa harus menulis apa adanya, jadi buat juga interpretasi yang mungkin berkonflik dengan masyarakat, tetapi kita selalu harus cari jalannya. Ini masalah etika yang tadi kita bicarakan, harus mencari jalan. Kalau kita merasa bahwa itu disartikan dalam bahasa Inggris di dalam satu jurnal internasional yang hanya dibaca oleh segelintir orang yang mau tahu tentang bagaimana sebuah fenomena artistik menarik atau tidak, mungkin masyarakat bukan hanya untuk menyepelekan masyarakat ya, bahwa dia tidak bisa membaca atau tidak bisa mengerti, tapi saya percaya juga bahwa ada hal-hal tertentu yang memang hanya bagian dari tadi kaum peneliti yang suka bikin masalah besar-besaran di jurnal ilmiah, dan sebenarnya nggak ada yang peduli ya. Kalau saya buat masalah besar tentang salah satu masalah bahasa punang yang sebenarnya dipanggil pasif tapi sebenarnya tidak pasif, dan bikin perkara panjang dengan seorang peneliti di Amerika yang tiap kali bikin tulisannya menyebut Solzhenitsyn 2015 mengatakan demikian, dan saya setelah dalam tulisan berikutnya harus membuat rejoinder, maksudnya harus membalas terhadap itu dan harus justifikasi. Sebenarnya itu nggak ada yang menarik tentang hal seperti ini, dan juga masyarakat mungkin tidak peduli. Kita mau membuat sesuatu tapi yang berguna untuk masyarakat, ya pikir apa yang mungkin berguna untuk masyarakat, misalnya buat video, buat tulisan lebih populer untuk bisa dinikmati di sana. Kalau ada hal-hal yang secara etis mungkin dianggap mengganggu mereka, coba dihindari. Maksudnya kita nggak usah tutup mata juga, tapi carilah jalan tengah. Pada saat saya harus justifikasi bahwa di dalam buku cerita itu ada adegan-adegan sedikit
dianggap kurang bagus dari perspektif beberapa orang, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ya saya menjelaskan saja bahwa itu adalah satu cerita rakyat dan sangat disukai orang-orang, bahwa ada adegan-adegan eksplisit tentang seks. Ya itu bagian dari masyarakat sendiri, kenapa kita harus tutup-tutupi. Lihat saja sedikit lebih bagian-bagian tertentu mungkin bisa nggak usah dibaca kalau tidak suka, tapi ya itu bagian yang ada. Saya tidak mungkin pada saat membuat buku membuat sensor, tidak mungkin. Seorang dokumenter bahasa tidak mungkin membuat sensor. Malah saya tidak membuat sensor pada saat misalnya seorang pembicara mengatakan nanti di cerita berikutnya mengatakan justru sebaliknya yang dikatakan di kalimat sebelumnya. Biasanya cerita lisan suka begitu. The same speaker biasanya penutur yang sama bisa saja mengatakan sesuatu nanti mengatakan justru sebaliknya. Nah saya di dalam introduction di buku itu bercerita tentang itu, bahwa salah satu ciri penting dari tradisi lisan adalah kesempatan bahwa seorang penutur sedang berbicara, nanti lupa apa yang diceritakan, nanti dia lanjutkan dengan yang lain-lain. Ya, itu adalah salah satu cerita dari cerita lisan. Jadi, coba cari jalan tengah dan untuk mempersoalkan sebanyak mungkin masyarakat sendiri. Kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa dihindari, dan mungkin peran kita adalah justru menjadi mediator, ya, mencari mediasi di mana ada konflik. Saya tidak tahu hasil apa yang mencoba diberikan kepada masyarakat. Semoga Bapak bisa tetap meningkatkan atau menyadarkan masyarakat akan pentingnya hal seperti ini. Dan bagaimana misalnya musik kata tadi, musik tadi. Tari, bukan musik. Bagaimana tari itu bisa dijadikan sumber inspirasi untuk penari-penari kontemporer, atau bagaimana bisa ditampilkan di tempat tertentu. Saya tidak bisa bayangkan, tapi ya kalau kita memang betul-betul ingin supaya hal yang sifat tradisi lisan bisa tetap dilestarikan, ya harus kita cari jalan untuk supaya bagian-bagian dari ini menjadi bagian dari keseharian. Jangan dikotakkan saja di tradisi lisan hanya dinikmati oleh orang-orang tua, karena kalau begitu akan mati. Bagaimana ya tetap kita mencoba sesuatu bisa dinikmati secara lebih luas. Ya. Terima kasih. Nah, gimana untuk Bapak penanya? Baik, terima kasih Bu. Baik, untuk penanya selanjutnya.